Now you told me Jesus Christ, peace be upon him, is God. I challenge you to point out a single verse in the Bible, a single unequivocal verse from the Bible, a single unambiguous verse in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity. Barak sama Muslim Allah. Yesus. Beberapa tahun terakhir ini, orang-orang Kristen disibukkan dengan usaha merespon tantangan Zakir Naik yang menyatakan bahwa tidak ada satu ayat pun di seluruh Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Zakir Naik menaikkan tensi tantangannya dengan menjadikan imannya sebagai taruhan, dengan mengatakan bahwa jika ada yang bisa menunjukkan ayat itu kepadanya, maka ia akan menerima kekristenan. Pernyataan Zakir Naik itu memiliki dua kemungkinan tafsir makna, yaitu makna literal dan non-literal. Makna literal artinya bahwa memang Zakir Naik menuntut ada ayat di dalam Alkitab di mana tertulis huruf per huruf, kata per kata, kalimat yang berbunyi, Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Atau bahwa Zakir Naik menuntut agar Yesus menggunakan kata ganti orang pertama tunggal untuk mengakui siapa dirinya. Jadi Yesus harus berkata, "Aku adalah Allah." Sementara makna non-literal artinya menyangkut ide atau inti gagasannya, yaitu mengenai klaim kealahan Yesus dan penyembahan terhadap dirinya. Saya akan membahas kedua kemungkinan tafsir itu. Pembahasan dari sudut pandang makna literal akan mengekspos beberapa hal. Pertama, pertaruhan iman Islam Zakir Naik, pernyataan kalkulatif Zakir Naik. Kedua, pembaca teks dan teks, sebuah abuse of logic. Yang ketiga, logika Zakir Naik dan sikap double standard. Pembahasan dari sudut pandang non-literal yang menyangkut ide akan meliputi: pertama, menguji syarat kealahan yang ditetapkan oleh Zakir Naik berdasar konteks kehidupan nyata. Apakah persyaratan itu hanya untuk Yesus? Kedua, jawaban untuk ayat yang diminta oleh Zakir Naik. Ketiga, kesimpulan Zakir Naik tentang Yesus dibantah oleh orang-orang Yahudi. Dan keempat, Al-Quran mendukung kealahan Yesus. Pertaruhan iman Islam Zakir Naik, sebuah pernyataan kalkulatif Zakir Naik. Zakir Naik menyatakan, tidak ada satu ayat pun di seluruh Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Zakir Naik menaikkan tensinya dengan menjadikan imannya sebagai taruhan, dengan mengatakan bahwa jika ada yang bisa menunjukkan ayat itu kepadanya, maka ia akan menerima kekristenan. Artinya ia menerima Yesus sebagai Allah. Pernyataan Zakir Naik itu adalah pernyataan kalkulatif, pernyataan yang sudah diperhitungkan masak-masak. Kita bisa merasa yakin bahwa Zakir Naik telah menyelidiki seluruh Alkitab, sehingga ketika dia menjadikan imannya sebagai taruhan, ia sudah memastikan bahwa ia tidak akan membuat pertanyaan yang akan bisa menjatuhkan dia. Maka dengan penuh perhitungan, Zakir Naik membuat pertanyaan yang muskil, yang dia sendiri tahu jawabannya tidak ada di dalam Alkitab. Dan kita melihat dengan tidak punya rasa malu, Zakir Naik mempertontonkan trik settingannya itu di hadapan ribuan pendengarnya untuk memperoleh kesan bahwa ia adalah seorang beriman yang pemberani. Hanya Zakir Naik yang tahu bagaimana rasanya mendapatkan kebanggaan palsu seperti itu di hadapan ribuan orang yang dia pikir sedang dia bodohi. Mungkin itulah sebabnya mengapa David Booth menganggap bahwa Zakir Naik hanyalah sebuah lelucon. Catatan kedua atas pernyataan Zakir Naik. Pembaca teks dan teks, abuse of logic. Dalam video itu, Zakir Naik jelas berkata, tunjukkan ayat di mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Jadi Zakir Naik meminta supaya ayatnya ditunjukkan. Maka wajarlah jika pernyataan Zakir Naik itu dipahami secara literal oleh sebagian orang baik Muslim maupun Kristen.
yaitu bahwa Zakir Naik menuntut agar di dalam Alkitab mesti ada tertulis huruf per huruf, kata per kata, kalimat yang berbunyi, Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Kalau hal itu yang menjadi tuntutan Zakir Naik, maka untuk langsung membungkam Zakir Naik, orang Kristen bisa langsung dengan mudah membalikkan pertanyaan dengan menggunakan formula kalimat yang keluar dari mulut Zakir Naik sendiri. Tunjukkan juga di mana di dalam Alkitab ada tertulis kalimat, Yesus berkata, "Aku bukan Allah, jangan menyembah aku." Tentu saja baik kalimat yang berbunyi Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," yang ditanyakan Zakir Naik kepada orang Kristen, maupun kalimat Yesus berkata, "Aku bukan Allah, jangan menyembah aku," yang ditanyakan balik oleh kaum Kristen kepada Zakir Naik, tidak akan pernah ditemukan di dalam Alkitab, karena kalimat itu adalah rekaan semata. Jadi Zakir Naik membuat kalimat yang dia tahu tidak ada di dalam Alkitab. Setelah itu dia bertanya kepada orang Kristen, tunjukkan ayat itu. Itu sebuah kekonyolan tentu saja. Kalau kita melihat dari sudut pandang relasi pembaca teks dan teks, kita akan segera menyadari bahwa yang bermasalah bukan teksnya. Yang bermasalah adalah cara seorang pembaca teks memperlakukan teks. Tugas seorang pembaca teks atau peneliti adalah melakukan eksegesis, membaca, menganalisa, dan menyimpulkan sesuatu berdasar apa yang disajikan sebuah teks, bukannya menuntut teks dalam hal ini Alkitab yang sudah ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu agar memuat rumusan kata-kata yang didiktekan oleh seorang pembaca yang hidup di abad ke-21 ini demi kepentingan kepercayaan pribadi iman si pembaca. Zakir Naik berhak menyimpulkan Yesus adalah Allah atau bukan berdasar Alkitab yang dia baca. Tetapi Zakir Naik adalah seorang intelek yang gagal ketika ia menjadikan kalimat di mana Yesus mengucapkan atau tidak mengucapkan kalimat yang dia diktekan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan tentang siapa Yesus menurut Alkitab. Klaim kealahan Yesus di dalam Alkitab tentu saja tidak diukur, tidak ditentukan, dan tidak bergantung kepada rumusan kalimat yang didiktekan oleh seorang pembaca Alkitab dari abad ke-21 ini. Zakir Naik berhak menuntut Yesus untuk mengakui diri sebagai Allah dengan berkata kepadanya, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," dalam konteks pribadi, yaitu melalui doa atau permintaan langsung kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang hidup, jadi kalau Zakir Naik sungguh-sungguh tulus, maka ia akan pasti mendapat respon dari Yesus. Permintaan atau tuntutan oleh Zakir Naik kepada Yesus untuk menunjukkan diri dan berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," dalam konteks pribadi ini memiliki posibilitas untuk dapat terwujud, karena Yesus sebagai Allah yang melampaui waktu dapat berada dan hadir kapan saja Zakir Naik mau menghubunginya. Sementara itu Zakir Naik tentu saja tidak bisa menuntut hal itu kepada Yesus Alkitab. Karena Yesus Alkitab adalah sebuah peristiwa post factum, sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Zakir Naik juga tidak bisa menuntut agar di dalam Alkitab ada ayat tertentu yang tertulis sesuai kehendaknya. Alkitab dan apa yang dikisahkan di dalamnya adalah teks dan peristiwa yang berada dalam ranah post factum, sesuatu yang sudah terjadi. Karena itu tuntutan Zakir Naik agar ditunjukkan kepadanya ayat yang dia buat sendiri di abad ke-21 ini yang berbunyi, Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," agar dia dapat mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, adalah suatu permintaan absurd yang dilandasi oleh sikap ahistorik, yaitu sikap mengabaikan atau tidak peduli pada konteks sejarah. Zakir Naik bukanlah orang bodoh yang tidak mengetahui masalah itu. Ia justru dengan sengaja bersikap ahistoris agar dapat memiliki argumen, tidak peduli walau itu semu sekalipun, asal dengannya ia memiliki alasan untuk dapat berkata bahwa Yesus bukan Allah, atau bahwa Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai Allah. Cara berlogika yang dengan sengaja mengabaikan konteks historis sebuah peristiwa ini, meminjam istilah dari ranah politik, adalah termasuk sebuah abuse of logic, yaitu suatu kesewenang-wenangan dalam berpikir, sebuah penyalahgunaan logika. Dalam konteks historis, Zakir Naik sebagai pembaca teks tidak memiliki kesempatan lagi untuk menentukan atau mengeluh mengenai ada tidaknya sebuah kalimat di dalam Alkitab, mengenai apa yang diucapkan dan tidak diucapkan oleh Yesus.
Dengan kata lain, apapun tuntutan, keluhan, dan syarat kealahan yang ditetapkan oleh Zakir Naik, semua itu tidak memiliki relevansi dengan Yesus Alkitab. Semua itu bisa menjadi relevan jika Zakir Naik memiliki mesin waktu untuk kembali ke tahun 1-33 Masehi, di mana ia bisa bertemu dengan Yesus untuk meminta konfirmasi secara langsung mengenai kealahan Yesus. Kalau Zakir Naik tidak memiliki mesin waktu itu, saya sarankan dia untuk berdoa tahajud meminta petunjuk langsung dari Yesus. Analogi dari abuse of logic atau penyalahgunaan logika yang mengabaikan konteks sejarah ini adalah seperti seorang arkeolog atau ahli sejarah yang menemukan prasasti di mana nama Gajah Mada dan kerajaan Majapahit tertera di situ. Sikap intelektual yang siap dari seorang ahli arkeologi dan sejarah adalah berusaha mengungkap siapa Gajah Mada dan perannya dalam kerajaan Majapahit berdasarkan semua data dan kesaksian yang ada dalam prasasti yang ditemukan itu. Para arkeolog dan ahli sejarah bisa menyimpulkan bahwa Gajah Mada adalah seorang patih kerajaan Majapahit bukan hanya berdasar pengakuan pribadi Gajah Mada, melainkan juga berdasar kesaksian pihak-pihak lain atau catatan-catatan yang saling mengkonfirmasi. Pengakuan Gajah Mada sendiri pun kalau tidak dikonfirmasi oleh kesaksian dan data lain dari sumber-sumber sejamannya, akan bisa dianggap sebagai bualan semata-mata. Nah, sebaliknya sikap intelektual yang sewenang-wenang akan mengatakan, walaupun ada bukti dan kesaksian dari berbagai sumber, bahkan jika Gajah Mada sendiri mengakui dirinya sebagai patih, tetapi jika di dalam prasasti itu, Gajah Mada tidak mengatakannya dengan rumusan, aku adalah Gajah Mada sang patih kerajaan Majapahit, maka aku tidak akan mengakuinya. Sikap berpikir seperti itu adalah sikap yang sangat kekanak-kanakan dan tidak akademis. Cara berlogika seperti itu adalah suatu perilaku abuse of logic, berpikir secara sewenang-wenang dengan mengabaikan konteks dan nilai historis sebuah peristiwa. Hal itulah yang dilakukan oleh Zakir Naik. Sikap kesewenang-wenangan logika yang mengabaikan konteks dan nilai historis ini membuat saya pun bisa bertanya kepada Zakir Naik. Tunjukkan ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berkata, aku adalah Allah Tuhan yang tauhid, sembahlah aku. Atau juga pertanyaan lain seperti, tunjukkan ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, hai kaum muslimin, tegakkanlah salat 5 waktu dalam sehari. Tentu saja ayat-ayat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu sekedar contoh untuk memberi gambaran bagaimana perilaku abuse of logic seperti yang dilakukan Zakir Naik memiliki potensi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kehilangan konteks sejarah. Hal itu terjadi ketika seorang pembaca teks seperti Zakir Naik tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti batasan wewenang seorang pembaca teks. Seorang pembaca teks memiliki kuasa, kesempatan, dan akses terhadap semua data dan pengetahuan yang tersimpan di dalam teks. Seorang pembaca teks memiliki hak untuk menafsir teks, tetapi seorang pembaca teks tidak punya hak untuk menuntut agar kata-kata atau idenya dimuat di dalam teks itu. Apa yang tertulis di dalam teks adalah hak dan wewenang si pembuat teks, bukan si pembaca teks. Jadi sebagai rangkuman, pertama, Zakir Naik telah melakukan sebuah abuse of logic atau kesewenang-wenangan dalam menggunakan logikanya ketika ia menuntut bahwa pada Alkitab yang sudah ditulis sejak sekitar 2000 tahun yang lalu, mestilah tertulis di dalamnya kisah di mana Yesus mengucapkan kata-kata yang didiktekan oleh Zakir Naik yang hidup di abad ke-21 ini sebagai bukti bahwa Yesus mengklaim diri sebagai Allah. Zakir Naik adalah seorang pembaca teks yang gagal memahami konteks sejarah sebuah teks dan suatu peristiwa. Kedua, sebagai jawaban praktis dan efektif jika Anda diminta untuk menunjukkan ayat di mana secara literal tertulis Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku, maka tunjukkan imposibilitas yang sama yang menggantung di atas kepala si penanya. Katakanlah kepadanya, tunjukkan dulu di mana Yesus berkata, aku bukan Allah, jangan menyembah aku. Atau jika saudara muslim yang bertanya, katakan kepada mereka, tunjukkan dulu ayat di dalam Al-Quran di mana tertulis secara literal, Allah berfirman, aku adalah Allah yang tauhid, sembahlah aku. Atau tunjukkan ayat di mana Allah berfirman, hai kaum muslimin, tegakkanlah salat 5 waktu dalam sehari.